Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Pada video kali ini kita akan memasuki video pembelajaran terkait mata kuliah pengembangan bahasa untuk anak usia dini dengan materi orientasi pengembangan bahasa anak usia dini, meliputi hakikat dan fungsi bahasa. Baiklah teman-teman, sebelum itu saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Amrina Rosada dengan NIM 2023142005 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Palembang. Pada mata kuliah pengembangan bahasa untuk anak usia dini ini, ialah dibimbing oleh dosen Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk kepada materi kita pada hari ini. Baik, di video kali ini pokok bahasannya ada dua, yakni terkait hakikat bahasa dan fungsi bahasa. Kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu sendiri, kita memahami apa sih itu bahasa. Nah, di sini teman-teman, bahasa adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa memiliki banyak bentuknya, termasuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Saat adanya interaksi antara satu manusia dengan yang lainnya, maka dibutuhkannya alat atau media yang dapat menyampaikan maksud, tujuan, dan informasi yang disampaikan dari adanya interaksi ataupun komunikasi tersebut. Nah, alat atau media inilah yang disebut dengan bahasa, baik itu bisa berupa tulisan, lisan, maupun bahasa isyarat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pastinya menggunakan bahasa ataupun berbahasa. Dengan bahasa, kita dapat mengungkapkan perasaan, pendapat, berbicara tentang pengetahuan, serta kita juga dapat memperluas dengan menambah wawasan kita dari menyampaikan maupun mendapatkan informasi dengan adanya interaksi ataupun komunikasi dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, di sini menurut Harimukti Krida Laksana pada tahun 1997, bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Adapun ciri-ciri yang merupakan hakikat dari bahasa ialah sebagai berikut. Nih, teman-teman, ada beberapa dan yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Bahasa juga memiliki struktur yang teratur, termasuk aturan tata bahasa dan kosakata. Inilah yang dimaksud dengan bahasa sebagai sistem. Kemudian, hal ini memungkinkan kita untuk menyusun suatu kalimat ataupun lebih daripada satu kalimat dan mengungkapkan sebuah pendapat dengan jelas. Kemudian, hakikat yang kedua ialah bahasa sebagai lambang. Bahasa adalah sebuah lambang yang artinya bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Nah, jadi teman-teman, setiap kata yang dalam mewakili bahasa itu pasti memiliki konsep ataupun objek dan makna tertentu, sehingga mengartikan bahwa bahasa itu bermakna. Sedangkan kalau misalkan suatu bahasa itu tidak melambangkan atau tidak memiliki konsep tertentu, maka tidak bisa kita anggap itu sebagai suatu bahasa. Nih kita misalkan teman-teman, kata rumah. Nah, rumah ini melambangkan suatu tempat tinggal atau tempat yang berpenghuni untuk ditinggali oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya, tetapi diperuntukkan rumah untuk manusia. Jadi memiliki makna atau melambangkan suatu hal. Begitu teman-teman. Baiklah, untuk yang selanjutnya, hakikat yang ketiga ialah bahasa berupa bunyi. Bahasa mewujudkan dalam bentuk bunyi atau diwujudkan dalam bentuk bunyi. Nah, teman-teman, bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tetapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Misalnya, terdapat sebuah bunyi "oh". Nah, biasanya kata "oh" ini bisa dimaknai dengan arti paham atau mengetahui dan mengerti dari suatu informasi ataupun suatu obrolan dalam komunikasi. Kemudian hakikat yang keempat ialah bahasa bersifat arbitrer.
Bahasa disimbolkan dengan kata-kata. Nah, di sini artinya bahasa bersifat arbitrer yang dimana memiliki arti tidak ada hubungan wajib atau alasan khusus antara sebuah kata yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksudkan oleh kata tersebut. Jadi, artinya bahasa bersifat arbitrer di sini teman-teman bahwa tidak ada suatu alasan atau keterkaitan secara khusus bagaimana suatu kata itu menjadi kata untuk ketujuh untuk objek tertentu. Kita misalkan lagi pada kata meja, tidak ada alasan khusus terkait objek meja itu sendiri. Jadi, dari objek meja tidak ada alasan khusus atau keterkaitan hubungan wajib ataupun hal yang mengharuskan atau mengkhususkan bahwa nama objek tersebut adalah meja. Tetapi disepakati untuk menjadikan nama objek tersebut ialah meja. Hakikat yang kelima ialah bahasa memiliki makna. Seperti yang kita jelaskan pada hakikat sebelumnya, ini berkaitan di mana bahasa melambangkan suatu pengertian, konsep, ide, atau suatu pikiran yang disampaikan dalam bentuk bunyi. Artinya, bahasa memiliki makna. Dikarenakan setiap lambang bunyi itu pasti mempunyai makna. Maka, tadi seperti saya katakan pada bagian bahasa merupakan sebuah lambang, maka jika ada lambang bunyi yang tidak mempunyai makna, maka tidak dapat dikatakan atau tidak termasuk dalam bahasa. Misalnya, meja adalah bahasa. Tetapi kalau dibalik atau diacak jadi AJM, AEJM adalah bukan bahasa karena tidak memiliki makna dari kata tersebut. Kemudian hakikat yang keenam ialah bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional artinya semua anggota masyarakat bahasa itu sendiri harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilkan. Misalnya seperti kata rumah tadi, dimaknai dengan sebuah bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan pagi merujuk pada waktu sebelum siang untuk memberikan keterangan waktu. Nah, semua pada anggota masyarakat bahasa itu sendiri harus mematuhi konvensi atau kesepakatan dari kata-kata tersebut sehingga bisa terjadinya komunikasi yang tepat ataupun berkesinambungan. Jika tidak dipatuhi, maka komunikasi dapat terhambat antara satu dengan yang lainnya. Makanya bahasa disebutkan konvensional karena harus disetujui dan disepakati bersama oleh anggota masyarakat bahasa sehingga kosakata ataupun bahasa yang digunakan merujuk pada maksud atau makna yang sama antara satu orang yang berkomunikasi dengan orang yang lainnya. Hakikat bahasa yang keenam ialah bahasa bersifat unik. Artinya, setiap bahasa pasti mempunyai ciri khas atau karakter tersendiri ataupun secara khusus yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut tentang sistem bunyi, sistem pembentukan kata, maupun sistem pembentukan kalimat, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dari keunikan dari masing-masing daerah di Indonesia, di mana di Indonesia pasti banyak sekali yang seperti kita tahu teman-teman, beragam bahasa-bahasa daerah yang pastinya setiap daerah-daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Kemudian hakikat yang kedelapan ialah bahasa bersifat universal. Bahasa bersifat universal di sini diartikan meskipun banyak bahasa di dunia, tetapi terdapat bahasa yang dipahami oleh seluruh atau sebagian besar populasi di dunia. Contohnya nih teman-teman, setiap bahasa ataupun bahasa dimanapun di belahan dunia pasti memiliki kata benda atau nomina, seperti kata kerja atau verba, kata sifat, serta kata keterangan. Di seluruh belahan dunia atau sebagian besar populasi dunia pasti memiliki kata benda maupun kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan yang bisa dipahami oleh seluruh bagian atau sebagian besar populasi dunia, teman-teman. Yang mungkin bahasanya sendiri, mungkin bahasanya sedikit berbeda, namun pasti merujuk pada hal yang sama. Kemudian, hakikat yang kesembilan ialah bahasa bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif di sini diartikan meskipun unsur-unsur bahasa itu jumlahnya terbatas, tetapi dapat dipakai menjadi satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas, meski secara relatif atau disesuaikan dengan situasinya, sesuai dengan sistem yang berlaku dan membentuk kata. Misalkan, teman-teman, pada fonem atau satuan bunyi NA, KI dapat membentuk kata naik ataupun kian ataupun ikan sehingga fonem dari satuan bunyi ini mungkin bisa membentuk kata lebih banyak lagi sehingga dikatakan bahwa bahasa itu bersifat produktif yang artinya meskipun unsur bahasanya itu terbatas namun bisa dipakai menjadi satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas sehingga masih bisa diproduksi
dengan bahasa atau kata-kata lainnya dengan huruf yang sama. Kemudian, hakikat yang ke-10 ialah bahasa itu bervariasi. Artinya, dalam anggota masyarakat, suatu bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial atau latar belakang budaya yang berbeda-beda dan pastinya beragam, teman-teman. Nah, karena perbedaan itulah, maka bisa digunakan menjadi bahasa yang digunakan bisa menjadi bervariasi atau beragam. Misalnya kita lihat di Indonesia saja. Pada bagian Pulau Jawa, itu terdapat beberapa daerah seperti misalkan di Surabaya dan di Pekalongan. Nah, dua daerah ini sama-sama mengkategorikan bahasa Jawa. Namun, bahasanya itu terkadang berbeda, bukan hanya dari kata, tetapi mungkin dari penyebutan, logat, ataupun cara mereka menyampaikan dengan nadanya itu mungkin berbeda. Makanya di sini dikatakan bahwa bahasa itu bervariasi. Kemudian hakikat yang ke-11 ialah bahasa bersifat dinamis. Bahasa bersifat dinamis artinya bahasa tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Biasanya karena adanya keterikatan dengan adanya perubahan pada kegiatan atau gerak manusia. Yang dimana biasanya kegiatan-kegiatan manusia ini saling berkaitan dengan adanya perubahan pada tiap bahasa dengan adanya interaksi ataupun komunikasi antar manusia lainnya. Kita misalkan pada kata satai yang menjadi sate. Kemudian dahulu kata sarjana itu dirujukkan pada orang-orang yang pandai, cendekiawan begitu teman-teman. Namun kini sarjana itu dikhususkan atau ditujukan untuk orang-orang lulusan perguruan tinggi. Nah, perubahan-perubahan ini yang terkadang ini berkaitan dengan adanya kegiatan-kegiatan atau gerak manusia karena antara bahasa dengan aktivitas manusia itu saling berkaitan, teman-teman. Kemudian hakikat yang ke-12 atau yang terakhir ialah bahasa bersifat manusiawi, di mana diartikan bahwa bahasa bersifat manusiawi ialah bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki atau digunakan oleh manusia sebagai makhluk hidup. Berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan yang tidak memiliki bahasa, terkhususnya hewan. Hewan mungkin tetap berkomunikasi, teman-teman, namun dengan bunyi atau gerak yang tidak bersifat produktif ataupun tidak dinamis. Begitu, teman-teman ya. Selanjutnya kita selain membahas hakikat, kita juga akan membahas bagian yang kedua, yakni terkait fungsi bahasa. Nah, teman-teman, dari fungsi bahasa ini, sebenarnya dari tadi telah kita bahas bahwa bahasa ini adalah sebagai alat atau media untuk berkomunikasi ataupun saling bertukar informasi, bertukar pengetahuan, berbagi hal-hal baru dengan berbahasa. Nah, teman-teman, selain bahasa ini sebagai atau berfungsi sebagai alat komunikasi, baik itu secara lisan maupun tulisan, ataupun tadi ada bahasa dengan isyarat, bahasa juga memiliki beberapa fungsi-fungsi lainnya. Di antaranya kita bahas di next selanjutnya ini. Yang pertama, fungsi informasi. Bahasa juga berfungsi sebagai fungsi informasi yang dimana berfungsi menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga atau anggota masyarakat. Di mana jika terjalinnya interaksi ataupun komunikasi satu manusia dengan manusia lainnya di lingkungan sekitar, maka akan terjadi pertukaran informasi. Yang satu menyampaikan informasi A, yang satu menyampaikan informasi B, maka ada pertukaran informasi dari adanya komunikasi ataupun berbahasa. Kemudian yang kedua ialah fungsi ekspresi diri. Dengan berbahasa, kita juga dapat menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, ataupun emosi, di mana untuk menyampaikan eksistensi diri ataupun menyatakan bahwa keberadaan dirinya itu ada. Dan juga dengan adanya bahasa, kita dapat mengkomunikasikan dan membebaskan diri dari tekanan emosi, di mana emosi ini bisa dikomunikasikan dengan adanya komunikasi. Nah, teman-teman, bahasa ini artinya tidak hanya sekedar untuk kita bertukar informasi ataupun berkomunikasi biasa, namun dengan kita bisa berbahasa, kita bisa menyalurkan pendapat kita, emosi yang kita rasakan, sehingga bisa tersalurkan dan orang lain pun bisa mengerti apa yang sedang kita rasa ataupun yang ingin kita sampaikan orang lain, sehingga orang lain memahami apa itu gagasan kita ataupun ide kita yang akan kita sampaikan dengan berbahasa. Kemudian, fungsi adaptasi dan integrasi, yang artinya untuk membaurkan diri dengan anggota masyarakat, baik itu melalui bahasa, sehingga perlahan-lahan mempelajari adat istiadat, kebudayaan, pola hidup,
perilaku, ataupun etika di masyarakat itu sendiri. Dengan adanya adaptasi atau penyesuaian diri dan juga integrasi dengan lingkungan masyarakat di sekitar, maka kita bisa mempelajari budaya-budaya, kemudian pola hidup, dan juga pola pikir dan etika di masyarakat, sehingga kita bisa memahami bagaimana kondisi di sekitar kita. Kemudian fungsi yang keempat ialah fungsi kontrol sosial, di mana artinya fungsi ini mempengaruhi sikap ataupun pendapat orang lain, bagaimana kita dilihat oleh orang lain dengan sikap kita, dengan kita menyalurkan pendapat kita, dengan kita menyalurkan atau berbagi bagaimana yang apa kita rasakan atau seperti apa pendapat kita, maka itu akan mempengaruhi dari adanya komunikasi ataupun berbahasa kita dengan orang lain, sehingga ini mempengaruhi bagaimana sikap dan pendapat orang lain terhadap kita saat sedang berkomunikasi ataupun berinteraksi. Dari adanya fungsi kontrol sosial itu sendiri, kita bisa mengembangkan kepribadian dan nilai-nilai sosial yang lebih berkualitas. Di sini dimaksudkan bahwa adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang sejalan dengan orang-orang sekitar kita, saling memahami maksud dari apa yang ingin disampaikan, maka ini akan mengembangkan bagaimana kepribadian kita untuk saling memahami, saling ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin harus disampaikan. Bagaimana kita dalam bersosial, ini akan menjadi nilai-nilai tambah untuk kita. Bagaimana bahwa komunikasi ini bisa menjadi komunikasi yang baik apabila kita bisa berbahasa dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan saya terkait orientasi pengembangan bahasa untuk anak usia dini terkait materi hakikat dan fungsi bahasa. Untuk itu, ada beberapa kesimpulan yang saya rangkum dalam satu paragraf. Ini teman-teman, hakikat bahasa melibatkan lebih dari sekedar kata-kata. Bahasa merupakan alat yang menghubungkan kita sebagai manusia dengan pengetahuan, emosi, dan keadaan di masyarakat sekitar kita. Kemampuan berbahasa itu sendiri adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dibawa sejak lahir, di mana kemampuan bahasa ini harus dipelajari agar dapat memahami dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan keadaan sosial di masyarakat dengan kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, teman-teman, semoga dengan adanya pemahaman kita terhadap hakikat dan fungsi bahasa ini, kita bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana berbahasa dengan baik dan benar, dan menstimulasi untuk anak usia dini untuk memahami bagaimana caranya berbahasa, menyampaikan kosakata-kosakata yang mudah terlebih dahulu di anak usia dini, sehingga mereka dapat mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang ingin mereka ketahui dengan komunikasi yang baik kepada orang tua, guru, maupun orang-orang dewasa dan teman-teman di sekitarnya dengan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Semoga yang saya sampaikan ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk saya maupun teman-teman semua yang telah menonton video ini. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan dan menonton video pembelajaran yang saya sampaikan terkait materi hakikat dan juga fungsi bahasa yang tadi subpokok bahasannya terkait dengan materi orientasi pengembangan bahasa untuk anak usia dini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga bermanfaat untuk saya. Apabila ada kekurangan pada video dan penyampaian saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amrina Rosada, pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.